Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup aspek geografi. Yang pertama yaitu ada aspek fisiknya. Aspek fisiknya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kondisi alam yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung. Adapun unsur-unsur dalam aspek fisik geografi ini yaitu yang pertama listosfer. Listosfer ini seperti batuan, tanah, relief, dan permukaan bumi. Fungsinya yaitu menentukan potensi pertanian, pertambangan, serta pemukiman. Yang kedua yaitu atmosfer, yaitu lapisan udara atau iklim dan cuaca, yang mana dapat mempengaruhi aktivitas seperti pertanian, perdagangan, lalu transportasi, serta kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada hidrosfer, yaitu perairan di bumi seperti laut, sungai, danau, dan lain-lain, yang berperan sebagai penyediaan air dan jalur transportasi. Yang keempat yaitu biosfer, dunia kehidupan seperti pertumbuhan flora dan fauna. Itu adalah sumber daya hayati yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi pada dasarnya geografi ini mengkaji alam sebagai ruang lingkup manusia. Misalnya mengapa tanah yang subur cocok untuk pertanian, atau mengapa suatu wilayah itu rawan akan bencana alam. Yang kedua ada namanya aspek teknik, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan metode, teknologi, keterampilan, serta memproses geosfer. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknik antara lain adalah pertama itu ada kartografi dan pemetaan, itu penyusunan peta sebagai alat visualisasi keuangan. Kedua yaitu sistem informasi geografis, yaitu teknologi komputer yang menganalisis data spasial. Yang ketiga itu pengendaraan jarak jauh atau remote sensing, itu teknik pengumpulan data dari jarak jauh menggunakan seperti satelit lalu pesawat. Yang keempat itu ada metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data geografi secara ilmiah. Dari beberapa hal aspek teknik yang telah disebutkan, ada fungsinya yaitu membantu geografi mencapai informasi yang akurat untuk perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, tata ruang kota, serta pengelolaan lingkungan. Yang ketiga ada namanya aspek sosial, yang mana geografi meliputi analisis gejala manusia termasuk gejala alam, penyebaran, interasasi, dan interaksi dalam ruang. Pertama yaitu ada kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, kepadatan, penyebaran, dan mobilitas politik. Yang kedua ada namanya aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, perdagangan yang mempengaruhi kondisi fisik wilayah. Budaya dan interaksi sosial seperti pola pemukiman, sistem, nilai, dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Intinya dalam aspek sosial ini memahami bagaimana manusia beradaptasi, memanfaatkan, serta mengelola ruang dan lingkup. Keempat yaitu aspek pendidikan, yang mana berfungsi menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peduli terhadap lingkungan. Lalu di aspek pendidikan ini juga banyak manfaatnya, salah satunya yaitu pengembangan berpikir sosial, yaitu melatih kemampuan memahami pola distribusi fenomena di muka bumi. Yang kedua itu kesadaran lingkungan, menambahkan sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dan yang ketiga itu pemecahan masalah global dan lokal, itu geografi mampu membantu memahami isu-isu seperti perubahan iklim, bencana alam, pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat itu integrasi kurikulum, itu sebagai wawasan interdisiplin ilmu seperti sains, sosial, dan teknologi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.